Halo teman-teman, kembali lagi di channel Menggagas bersama aku Aril. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengkaji skenario Pilpres satu putaran. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, suatu bentuk demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan tujuan demokrasi terkandung dalam sila-sila Pancasila mencakup kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan keadilan. Pemilihan umum atau pemilu menjadi wujud dari konsep demokrasi ini, di mana rakyat berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia atau Pilpres sesuai konstitusi dilakukan melalui pemilihan langsung. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan mengadopsi prinsip mayoritas absolut atau absolute majority dan mayoritas sederhana atau simple majority. Adapun dalam artikelnya yang berjudul Democratic Electoral System Around the World 1946 until 2011, Matt Golder, profesor di Departemen Ilmu Politik di Pennsylvania State University, menyatakan bahwa dalam sistem mayoritas absolut, seorang kandidat harus memenangkan lebih dari 50% suara populer untuk menjadi presiden. Prinsip mayoritas absolut atau absolute majority terlihat dalam Pilpres putaran pertama, yaitu apabila telah diperoleh pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan calon tersebut akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun dalam Pilpres putaran kedua digunakan prinsip mayoritas sederhana atau simple majority. Mekanisme ini dilaksanakan untuk mengantisipasi apabila tidak terpenuhi sistem absolute majority pada Pilpres putaran pertama. Ketika Pilpres putaran pertama tidak memenuhi syarat pemenang, maka dilaksanakanlah Pilpres putaran yang kedua. Dalam konteks pemilu 2024 sendiri, Komisi Pemilihan Umum sejatinya telah merancang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dengan dua skema putaran Pilpres sebagai bentuk antisipasi apabila Pilpres tidak dapat diselesaikan dalam satu putaran. Maka menarik bagi kita untuk mengkaji dua hal, yaitu yang pertama, apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran, dan apa konsekuensi jika tidak dimenangkan dalam satu putaran. Pilpres satu putaran di Indonesia diatur dalam pasal 6A ayat 3 UUD NRI 1945 jungto pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Merujuk pada aturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pilpres satu putaran telah diatur dalam pasal 416 ayat 3 yang mengatur bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, jika perolehan suara salah satu pasangan capres dan cawapres lebih unggul dari dua atau lebih pasangan lainnya, maka pemilu dapat diselesaikan dengan satu putaran saja. Namun, harus memenuhi persyaratan mendapatkan suara mayoritas nasional lebih dari 50% suara sah nasional dan meraih sedikitnya 20% suara sah di setiap provinsi yang mencakup lebih dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Untuk mengilustrasikan cara menghitung syarat putaran Pilpres dalam satu putaran, maka kita ambil contoh pasangan calon A, B, dan C. Jika pasangan calon A berhasil meraih suara sah nasional sebesar 50,1% dan mendapat 30% suara di 20 provinsi di Indonesia, apakah pasangan calon A dapat dikatakan telah menang Pilpres satu putaran? Jawabannya adalah bisa. Karena telah memenuhi syarat pertama, yaitu memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah, yaitu sebesar 50,1% dalam ilustrasi tadi.
Selain itu, syarat yang kedua adalah memperoleh sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Setengah dari jumlah provinsi di Indonesia pasca pemekaran provinsi di Papua yang baru-baru ini terjadi, berarti ada 19 provinsi. Artinya, syarat ini terpenuhi jika pasangan calon A mendapatkan suara sedikitnya 20% di lebih dari 19 provinsi di Indonesia. Karena dalam ilustrasi tadi disebutkan bahwa pasangan calon A mendapatkan 30% suara di 20 provinsi di Indonesia, artinya syarat tersebut telah terpenuhi. Apabila syarat Pilpres satu putaran tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, maka akan dilangsungkan putaran kedua dari Pilpres yang diatur dalam pasal 6A ayat 4 UUD NRI 1945 jungto pasal 416 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. Pasal 6A ayat 4 UUD NRI 1945 mengatur bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Adapun pasal 416 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya, jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat perolehan suara lebih dari 50% dengan suara minimal 20% di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, maka Pilpres akan dilanjutkan ke putaran kedua. Pasangan yang akan maju ke putaran kedua adalah mereka yang menempati peringkat pertama dan kedua. Sementara itu, pasangan pada peringkat ketiga dan seterusnya otomatis dinyatakan gugur. Penentuan peringkat pertama dan kedua diatur dalam pasal 416 ayat 4 yang mengatur bahwa dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang artinya adalah pasangan calon yang unggul di provinsi dan kabupaten atau kota dengan jumlah provinsi dan kabupaten atau kota yang lebih banyak. Dengan demikian, apabila jumlah suara sama antara ketiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua akan ditetapkan berdasarkan distribusi suara yang mencakup wilayah perolehan suara yang lebih luas secara bertingkat, yang melibatkan kemenangan di provinsi dan kabupaten atau kota dengan jumlah yang lebih besar. Contoh sederhananya adalah ada pasangan calon A, B, dan C sama-sama memperoleh 25% dari suara nasional. Pasangan A unggul di 15 provinsi, pasangan B unggul di 13 provinsi, sedangkan pasangan C unggul di 10 provinsi. Maka yang akan lolos pada putaran kedua adalah pasangan calon A dan pasangan calon B. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk memenangkan Pilpres dalam satu kali putaran adalah diperolehnya suara sah nasional lebih dari 50% suara nasional dengan sedikitnya 20% di lebih dari 19 provinsi di Indonesia. Apabila Pilpres tidak dimenangkan dalam satu putaran, konsekuensinya adalah dilaksanakannya Pilpres putaran kedua sebagaimana diatur dalam pasal 416 Undang-Undang Pemilu dan pasal 6A UUD NRI 1945. Namun, jika terdapat kesamaan jumlah suara antara 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua yang akan lolos untuk putaran selanjutnya adalah tergantung pada distribusi suara yang lebih luas secara bertingkat. Dalam putaran kedua, 2 pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua kembali bersaing dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!